hak masyarakat untuk mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBD seperti itu. Kami sebagai anggota DPRD juga menyerap aspirasi sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain Musrembang, kemudian kepala daerah, kami anggota DPR punya kewajiban menyerap, dan alhamdulillah kami sampaikan, kami kawal, alhamdulillah realisasi, dan harapannya terus banyak hal bisa kami lakukan ke depan. Sebuah aset wisata ya dengan didukung infrastruktur yang baik, insya Allah akan menarik minat. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah bertransformasi menjadi kota yang modern dan maju. Selain tata kota yang semakin menarik, berbagai pembangunan dan fasilitas umum terus digenjot seperti taman-taman kota yang cantik, transportasi, hingga kawasan wisata baru terus tumbuh pesat hingga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang sejak beberapa tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari peran generasi muda dan juga pengusaha-pengusaha baru yang terus bermunculan melalui produk UMKM yang berkualitas. Dan salah satu sosok yang begitu concern menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Semarang dan sekitarnya adalah Bapak Agung Budi Margono, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Begitu cintanya terhadap ekonomi kreatif, legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Tengah ini melalui berbagai kesempatan terus mengkampanyekan pentingnya ekonomi kreatif, baik melalui pembuatan regulasi, mengadakan pelatihan-pelatihan, membentuk komunitas ekonomi kreatif, hingga membangun support system untuk mengembangkan ekraf yang dikelola oleh kaum milenial. Di tengah kesibukan beliau melaksanakan tugas kedewanan, kita pun mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau saat kundapil atau kunjungan dapil di Kota Semarang. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif bersama saya Septiana Devi, dan hari ini kita akan bertemu dengan sosok anggota Dewan, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Agung Budi Margono STMT, yang baru saja ini melaunching buku menggerakkan ekonomi kreatif kaum muda. Nah, seperti apa gerakan ekonomi kreatif yang digerakkan oleh Pak Agung BM? Kali ini Pak Agung sudah berada di salah satu tempat UMKM yang ada di Kota Semarang. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Pak Agung di Proaktif. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi, gimana Mbak kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, ini saya spesial ini ya, dapat buku Bapak menggerakkan ekonomi kreatif. Yang di buku ini ada teh, dan pagi ini juga lagi ngeteh. Oh ya. Emang apa sebetulnya makna dari teh itu sih Pak? Iya, teh ini sekarang ini ngeteh ya, teh anget. Nah sebenarnya kalau kita bicara teh sekarang itu menurut saya adalah simbol ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. Kenapa coba sekarang di jalan-jalan di Semarang atau bahkan di kota-kota lain, jalan mana yang sekarang nggak jualan es teh? Ya kan? Jadi ekonomi kreatif, UMKM bergerak dengan idenya, bahkan es teh. Nah, teh ini menjadi salah satu produk yang dijual di banyak pasar, di banyak tempat. Ya tentu kita appreciate, dan insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan bikin rekor muri nih. Kita akan bantu UMKM, kita minum es teh terbanyak di Indonesia. Gitu. Baik, 20 tahun menjadi anggota Dewan ya, kemudian juga fokusnya, concernnya adalah membangun masyarakat untuk bisa mandiri dan kreatif gitu ya.
Sebetulnya sudah capaian-capaiannya apa saja Pak yang sudah masyarakat rasakan dengan kehadiran Bapak? Ya, saya merasa tentu banyak harapan yang juga masih belum tercapai. Nah, tetapi kembali pada tugas utama sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab ya, regulasi atau peraturan daerah yang sudah pernah kita inisiasi, termasuk saya DPRD dulu 15 tahun DPRD Kota Semarang, sekarang saya DPRD Provinsi. Banyak regulasi-regulasi yang kemudian kita dorong agar tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga bisa membantu masyarakat dengan tugas tanggung jawabnya. Kalau konteks DPRD Provinsi misalkan sekarang kita sedang bahas tentang bagaimana BUMD yang sehat. Harapannya kalau BUMD yang sehat, ya saya di Komisi Keuangan ini tentu diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat, menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Itu yang tanggung jawab kami dalam aspek legislasi. Ya. Yang lain dalam konteks anggaran ya kita advokasi banyak ya program-program di masyarakat dalam masalah pendidikan, sosial, termasuk persoalan-persoalan di organisasi yang kita harapkan bisa menjadi partner bagi pemerintah, mulai dana hibah kepada organisasi sudah kami lakukan, termasuk saat ini nih sekarang saya ada di rumahnya Bunda Keisha. Nah, ini yang menarik ya. Sekarang juga concern terhadap ekonomi kreatif. Beliau YouTuber di Semarang ya dengan jumlah subscriber yang luar biasa. Harapannya kita bisa berpartner, bisa berkolaborasi, menggerakkan UMKM, di mana harapannya UMKM ini menjadi penggerak ekonomi bangsa. Oke, jadi inilah salah satu wujud nyata ya ekonomi kreatif dari seorang YouTuber ya, ibu-ibu bikin YouTube resep masakan dan subscribernya banyak gitu ya Pak Agung ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol kali ya dengan Bunda Keisha. Pemirsa, ini adalah salah satu UMKM juga yang menjadi perhatian dan juga binaan dari Pak Agung BM. Langsung boleh kita masuk Bapak. Dan salah satu pelaku UMKM sekaligus konten kreator kuliner yang juga ikut concern mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM bersama Bapak Agung Budi Margono adalah Dapur Bunda Keisha. Ya, YouTuber asal kota Semarang yang memiliki subscriber hingga 286.000 ini begitu menginspirasi. Penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami membuat banyak penonton tertarik untuk menyaksikan YouTube Dapur Bunda Keisha. Assalamualaikum sahabat Dapur Bunda Keisha. Nah, kali ini Bunda mau masak asem-asem. Bismillah. Isinya komplit ya. Kita ketemu YouTuber ini ya Pak Iya, keren nih. Saya banyak belajar dengan beliau, luar biasa. Orang Semarang, membanggakan sih menurut saya. Beliau banyak bantu, ya bahkan bukan hanya warga Semarang ya, karena namanya YouTuber itu kan ya pasti banyak orang yang melihat seluruh Indonesia dunia ya. Bagaimana beliau membantu UMKM untuk bisa terus optimis dengan teknik-teknik bagaimana mengembangkan produk terutama di kuliner. Iya, nggak pelit ilmu berarti Bunda Keisha ini ya. Banyak memberi, soalnya banyak berbagi dan Betul, baik Bunda Keisha. Ini bukan hanya pelaku UMKM saja, tapi juga menjadi content creator. Ini boleh diceritakan awal mulanya seperti apa Bunda Keisha? Awal mulanya kita memang punya usaha dari awal nikah gitu. Kemudian pada waktu pandemi kemarin tahun 2019 ya, itu kita sebenarnya mulai karena memang terus terang dari cateringnya kita, warungnya kita terus kita tutup. Gitu. Kemudian karena saya sudah biasa masak, kemudian suami gitu, ayo kita bikin video aja, siapa tahu kemampuan untuk memasaknya Bunda bisa dibagi-bagi begitu. Oke lah, kemudian saya berusaha membuat video dan alhamdulillah sampai saat ini video kita sudah lebih dari 1000 gitu. Malah ini sekarang saya lebih suka untuk saya kasih waktu seminggu sekali gitu. Biasanya kan saya punya grup WA gitu ya, saya kirim dulu, ayo siapa yang pingin salah satu produknya itu Bunda live kan gitu. Saling larisin gitu ya Bunda ya, luar biasa. Ini semangatnya ya Pak Agung ya, iya, keren dari Bunda Keisha. Iya, jadi saya pikir pemerintah harus terlibat ya, membantu dan berkolaborasi ya dengan salah satunya influencer seperti ini ya, karena pemerintah nggak bisa sendirian mencapai target-target pertumbuhan ekonomi kalau bekerja sendirian agak sulit. Nah,
Bunda Keisha ini salah satu influencer yang mestinya bisa diajak kolaborasi nanti kaitan yang produksi. Ntar siapa lagi influencer bicara tentang marketing, cara marketing bagaimana, kemudian terutama kaitannya dengan perizinan ya dan banyak hal, sehingga betul-betul negara itu dirasakan hadir membantu masyarakat terutama di lini usaha. Dan ingat, kita dalam konteks usaha dibandingkan negara lain kita masih cukup rendah. Harapannya kan kalau pertumbuhan ekonomi itu diikuti dengan jumlah wirausahaan baik dalam skala mikro, ultra mikro, bahkan nanti mereka tumbuh skala besar seperti itu. Oke, baik Bunda Keisha, terima kasih tipsnya. Boleh kita ngeteh dulu langsung ya Pak Agung ya. Ini teh juga dari UMKM Bunda? Iya betul. Ini kiriman dari UMKM salah satu. Ya itu tadi yang kita biasa, yuk kita kolaborasikan apa yang maksudnya yang bisa saya live-kan. Baik, terima kasih Bunda Keisha untuk sharingnya ya. Sukses terus untuk Bunda. Semoga setelah ini subscribernya semakin melejit lagi. 250.000 lebih. 280.000 Pak. Banyak sekali pemirsa ya. Tetap bersama kami. Hari ini spesial bersama dengan Pak Agung PM.